Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Hai orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya. Periksalah, cek dan diceklah, agar kamu tidak mencelakakan satu kaum karena kebodohanmu. Yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengahmu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan, menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu itu benci pada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang intelektual. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 8. Shadaqallahul adzim. Dosana pendengar pesan-pesan Ramadan surah PWS. Alhamdulillah kita telah menjalani puasa 18 hari dan hari ini insyaallah hari ke-19. Nah, semoga puasa kita diterima Allah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Semoga Allah menerima puasa kita, salat kita, amal-amal baik kita. Sebenarnya Allah Maha mengetahui, Maha mendengar. Dosana PWS, dosana pendengar surah PWS yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas ayat-ayat Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kita menjalankan puasa karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu banyak ayat dalam Quran yang dimulai ayat-ayat itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hendaknya juga tentu bagaimana respon kita terhadap ayat-ayat Allah tentang perintah berpuasa pun juga hendaknya kita memperhatikan semaksimalnya, mengamalkan semaksimalnya apa ayat-ayat Allah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan kalau menurut tafsir Rashid Ridha yang saya baca di Tafsir Azhar misalkan, itu kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu di depannya, itu seorang mukmin haruslah menyediakan telinganya khusus, ya kan, untuk betul-betul mendengar atau membaca apa perintah yang menyertai setelah itu. Ya. Dan juga kata Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu di depannya, berarti perintah berikutnya itu adalah hal-hal yang berarti, yang sangat penting. Ya kan? Berarti perintah berikutnya itu adalah hal-hal yang sangat fundamental. Ya kan? Hal-hal yang sangat mendasar yang harus menjadi perhatian bagi orang-orang beriman. Nah, pada kesempatan ini
kita tadi telah membaca surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini turun kalau menurut asbabun nuzulnya bahwa ada seseorang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengutip zakat ke sebuah suku di saat itu di Madinah, di sekitar Madinah. Kemudian yang diutus itu menemui kepala suku itu, tapi dia tidak melakukan pengutipan zakat itu karena dia sudah takut akan dibunuh oleh kaum tersebut, oleh suku tersebut. Kemudian dia mengadulah ke Rasulullah bahwa dia tidak bisa meminta itu karena mereka akan mencelakai aku. Nah, kemudian Rasulullah membawa pasukan menemui kaum tersebut, apakah betul itu berita yang dibawa oleh utusan tadi. Nah, ternyata tidak, ya kan? Ternyata kata kaum itu justru kami mendekatinya untuk memuliakannya dan kami siap untuk membayarkan zakat atau bersedekah seperti yang perintah yang Rasulullah utus. Nah, itulah turunlah ayat ini bahwa adanya suatu peristiwa yang seseorang membawa sebuah berita dan berita itu ternyata setelah diklarifikasi ternyata tidak benar. Nah, kita mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in ja'akum fasiqun bin naba'in, jika datang padamu sebuah naba, sebuah berita bin naba'in. Ya, kalau bin naba'in azim itu adalah hari kiamat. Ya, amma yatasaaluna din naba'il azim. Nah, soal naba, surat berita-berita, ya, berita yang besar. Nah, tapi kalau di sini in ja'akum fasiqun, jika datang padamu, ya, orang beriman sebuah orang fasik bin naba'in dengan sebuah berita. Nah, sekarang kita hidup di dalam era digital, era peradaban informasi yang sedemikian rupa. Ayat ini tentu haruslah menjadi perhatian khusus buat kita, karena kita ada di zaman, kalau di tahun 80-an, kita hanya bisa menerima berita-berita itu, baik itu berita tentang sebuah peristiwa-peristiwa di lokal, di negara kita atau negara lain, itu dari koran. Atau lebih tingginya sedikit kita dari televisi. Atau dari buku-buku, ya kan? Atau dari buletin-buletin, atau dari jurnal-jurnal yang memang itu mendapatkannya juga tidak mudah. Nah, sekarang kita ada dalam sebuah era digital, era perpustakaan informasi yang tak terhingga saya lihat sekarang. Dan tidak bisa kemampuan kita orang biasa untuk mengukur bagaimana seperti air bahnya informasi itu masuk ke kita. Apakah via handphone, ya kan? via laptop kah, dengan seluruh perangkat medsosnya. Ya. Semuanya menyerbu kita. Semuanya menyerang pikiran kita dengan segala macam bentuk berita. Apakah berita itu berupa iklan pariwara atau berupa iklan-iklan sebuah produk, atau berita sebuah selebritis kah, atau berita-berita politik kah, atau berita-berita regional kah, internasional kah. Semuanya datang ke kita begitu mudah, ke tangan kita. Ya, yang langsung, walaupun sengaja tidak sengaja, berita itu akan sampai ke kita. Namanya berita tentu pasti akan menjadi
pikiran kalau kebaca atau terlihat. Apakah benar? Nah, Allah sudah memberikan sebuah ketentuan, sebuah pengarahan di sini. Ya, perintah kepada orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in. Jika datang berita kepadamu, ya, yang dibawa oleh orang fasik, ya kan? Ya, dia dibawa oleh sumber-sumber yang tidak dikenal, ya, sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau orang-orang berita-berita dari orang-orang yang tidak memiliki integritas. Ya kan? Perintah Allah ke kita adalah, ayat ini langsung dimulai dengan fattabayyanu. Kalau fa berarti otomatis langsung kita laksanakan, periksalah dengan teliti. Cek and diceklah, klarifikasilah. Berarti di sini Allah menyuruh orang beriman, tidak begitu mudah seseorang beriman untuk mempercayai sebuah berita. Ya, dia pasti akan berpikir dan akan memeriksa, ya. Kecuali berita itu disampaikan oleh orang yang betul-betul dipercaya oleh seseorang. Ya, itu pun masih ada potensi untuk tidak benar. Nah, kalau berita yang dibawa oleh Rasulullah ke kita, nah itu pasti benar. Nah, tapi selain itu, fattabayyin, binaba'in. Nah, sekarang kita lihat fenomena dengan kecanggihan teknologi, seorang penipu bisa saja men-screen foto profil seseorang, apakah profil Facebook, profil Instagram, atau profil WhatsApp. Kemudian dia menghubungi orang-orang lain yang dikenal oleh yang bersangkutan ini untuk minta duit kah, meminjam duit kah, atau memberikan berita-berita yang buruk-buruk atau segala macamnya. Nah, itu sangat terjadi zaman sekarang, ya kan? Fenomena seperti itu. Nah, Allah memberikan pengarahan ke kita terhadap sebuah berita apapun, termasuk berita proposal bisnis pun. Betapa banyak orang sekarang karena tergiur dengan investasi yang sedikit, kemudian dia akan mendapatkan untung yang besar, kemudian terbayanglah keuntungan yang berakibat yaitu menerima dan mengikuti prosedur banyaknya calo-calo investasi atau dalam bentuk proposal bisnis yang akhirnya ternyata semuanya adalah omong kosong. Ya, sangat banyak kita menemukan fenomena seperti itu di zaman sekarang. Nah, ternyata di sini Allah bukan hanya mengklarifikasi kejadian seperti yang terjadi di zaman Rasulullah, tapi ayat ini berlaku baik untuk di zaman Rasulullah sampai sekarang dan yang akan datang. Bahwa orang beriman jika berhadapan dengan sebuah berita, fattabayyanu, cek dan dicek. Periksalah, ya, tabayyanlah, ya, tabayyanlah, bertabayyunlah bahasa lainnya. Ya. Nah, selanjutnya, kalau kita tidak lakukan ketelitian, ya kan? Nah, termasuk berita itu adalah menyangkut nama baik seseorang. Jika berita itu sampai ke kita menyangkut nama baik seseorang, tanpa kita klarifikasi kemudian kita percaya saja, ya, orang baik bisa terfitnah menjadi buruk. Atau orang buruk bisa dipoles dengan sebuah cerita, dia bisa menjadi baik. Nah, itu fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dunia digital seperti sekarang ini. Nah, apa ancamannya? Apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan tabayyan dari sebuah berita?
antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika kamu tidak melakukan teliti, klarifikasi terhadap sebuah berita, kamu akan menimpakan sesuatu musibah kepada sekelompok orang atau pada seseorang yang akibat kebodohanmu itu kamu nanti akan menjadi menyesal. Nah, ya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka kamu nanti atas apa yang kamu perbuat itu nadimin. Nah, kalau ada sebuah berita sampai ke kita tentu akan ada sikap. Nah, sikap ini kalau kita tidak lakukan terlebih dahulu klarifikasi atau memeriksa berita itu benar atau tidak, sikap itu bisa nanti akan membuat menjadi penyesalan kita nanti di masa yang akan datang. Nah, di sini Allah jelas ya, untuk kita memberikan sebuah pendidikan, ketentuannya, hendaknya ini juga kita amalkan. Ya, bagaimana kita mengamalkan ayat puasa, begitupun juga hendaknya kita mengamalkan ayat Allah ini, ayat bertabayun terhadap berita-berita yang berseliweran. Nah, kalau kita tarik ke belakang misalkan, banyak peperangan-peperangan di dunia ini adalah akibat seorang pemimpin salah menerima berita, kemudian salah mengambil keputusan, ya akhirnya terjadilah peperangan. Misalkan saat perang Irak misalkan, karena ditemukan di situ senjata pemusnah massal, tapi itu ternyata bohong, dilakukanlah alasan untuk memerangi Irak oleh orang Barat. Nah, itu contoh dari sebuah berita bohong di zaman modern kita ini yang berdampak kepada kemaslahatan kemanusiaan. Nah, itu bagian besarnya. Nah, sementara bagian kita sehari-hari, ya kita tidak lepas dari adanya berita-berita apakah itu berita tentang perdagangan kita, kegiatan dagang kita, kegiatan usaha kita, atau kegiatan-kegiatan dalam apapun ya bentuk kegiatan kita pasti akan menerima berita-berita dan mensikapi sebuah informasi. Nah, karena ini bulan Ramadan, orang yang bisa bertabayun ini, orang yang bisa mengklarifikasi sebuah berita itu sebelum dia bersikap, tentu adalah orang yang memiliki penguasaan diri yang baik. Kalau orang yang tidak bisa menguasai dirinya, sedikit aja berita yang tidak menyenangkan dia tanpa berpikir langsung melakukan sebuah sikap. Yang pada akhirnya sikap itu bisa saja dia sesali. Nah, karena ini bulan puasa, semakin mantaplah kita hendaknya untuk berpuasa, untuk memiliki penguasaan diri itu, karena sabar itu adalah, atau penguasaan diri itu adalah salah satu bagian dari takwa. Nah, kita perlu ya untuk orang yang bisa bertabayun itu adalah bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa menguasai diri. Nah, tapi kalau dia ya, ada istilahnya tuh orang sumber pendek kan, seketik saja dapat informasi yang tidak senanginya langsung memberikan respon yang tidak seharusnya. Nah, setelah diklarifikasi, setelah disampaikan oleh orang klarifikasi berita aja, nah baru orang itu mengerti. Nah, itu contoh-contoh kebodohan yang cukup akut di zaman sekarang ini, yang Allah sudah peringatkan, yang Allah sudah berikan antisipasinya supaya kita jangan jadi orang bodoh, kita harus bertabayun. Malah kalau kita pakai istilah Ibnu Sina, ya kan, ilmuwan saintis kedokteran Islam, ya kan, orang yang percaya begitu saja tanpa ada suatu pembuktian, tanpa ada sebuah itu dianggapnya orang berkaki empat, ya kan. Begitu seorang Ibnu Sina sangat menghargai sebuah orang yang mau atau membawa sebuah berita itu dengan sebuah kebenaran, dengan sebuah klarifikasi.
Atau kita tarik kena pengalaman Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Jadi saat Nabi Sulaiman melakukan apel pagi lah, semacam pemeriksaan burung-burungnya, ya kan, pasukan yang terdiri dari burung-burung, termasuk burung hudhud. Ternyata burung hudhud nggak nampak. Nah, ternyata burung hudhud ini tiba-tiba datang dari bepergian jauh, ya kan. Kemudian menyampaikan ke Sulaiman bahwa dia membawa sebuah bin naba'in yakin. Nah, itu kita bisa dapat baca di surat An-Naml, bahwa dia membawa sebuah berita yang meyakinkan. Berita itu adalah adanya suatu Ratu Balkis, kaum Sabak, melakukan kesyirikan karena menyembah matahari. Nah, kemudian ancaman Sulaiman kepada burung hudhud, kalau kamu membawa berita bohong, aku akan bunuh kamu. Nah, begitu Nabi Sulaiman meletakkan posisi berita itu benar atau bohong. Nah, akhirnya untuk mengklarifikasinya, Sulaiman menyuruh burung hudhud membawa surat, mengklarifikasi dan sampaikan kepada Ratu Balkis. Nah, begitulah seterusnya. Apa hikmah di peristiwa Nabi Sulaiman dan burung hudhud itu? Bahwa burung hudhud sebagai anak buah dari Nabi Sulaiman alaihissalam membawa sebuah berita yang memang berita benar, dan Nabi Sulaiman mengklarifikasinya dengan menyuruh membawa bawa kitabku ini, ya kan? Dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Nah, kemudian Ratu Balkis mengadakan rapat dengan mensikapi surat Nabi Sulaiman itu dengan pembesar-pembesarnya. Jadi begitu pentingnya bin naba'i yakin, dan begitu juga Nabi Sulaiman mengklarifikasi apa benar cerita hudhud ini atau tidak. Nah, selanjutnya Allah sampaikan, wa'lamu, berilmulah kamu, ya, dari sekian banyaknya berita yang masuk ke kita, ke orang beriman ini, baik dari zaman dahulu sampai sekarang, apalagi di zaman sekarang di era digital ini, ya, supaya kita jangan terperosok, ya. Fatabayyanu itu bagaimana praktiknya, ya kan? Wa'lamu, berilmulah kamu bahwa anna fikum Rasulullah, bahwa di tengah-tengahmu itu ada Rasulullah. Bahwa di kita ini, di kalangan orang beriman ini ada Rasulullah. Ya. Memang Nabi Muhammad sudah wafat secara fisik, tapi yang kerasulan daripada Nabi Muhammad tidak akan pernah mati sampai kiamat. Nah, ada Rasul, ya kan? Dan Rasul itu adalah, Rasulullah itu adalah penerima wahyu dan penyampai wahyu. Ya. Dengan kebijaksanaan Allah, semua sirah-sirah Nabi, hadis-hadis Rasulullah, yang penjelasan dari Quran ini atau bagaimana menjalankan Quran ini, semuanya hadir sampai sekarang, terpelihara dengan baik sampai ke kita ini. Nah, itu yang harus kita sadari. Wa'lamu, kita disuruh berilmu, kan, supaya memiliki pengetahuan bahwa di tengah-tengahmu itu ada Rasulullah. La yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Nah, jika Rasulullah itu mengikuti kemauan kamu yang banyak, ya kan? Ya, namanya manusia ini bukan zaman kita aja. Ya, zaman sahabat pun banyak, ya kan? Sahabat itu punya ide-ide yang aneh-aneh kepada Nabi, ya kan? Nah, kata Allah, kalau Rasul itu mengikuti kemauan kamu yang banyak, la'anittum, itu akan menyusahkan kamu. Jadi maksudnya adalah apa yang diterima, apa yang diajarkan Rasulullah itu terimalah, ya, terimalah dengan sebaik-baiknya, ya kan. Jangan banyak-banyak tanya, jangan banyak-banyak, jangan ada improvisasi macam-macam pula, ya kan. Dan itu. Nah, karena yang akan terjadi adalah, ya, kan ada juga orang sekarang, kan Rasulullah itu hendaknya begini, kenapa harus buat seperti ini? Kenapa zakat fitrah misalkan, kenapa harus
dengan makanan, kan? Nah, kenapa enggak dengan ini saja? Nah, kalau ini kita ikutkan, paksakan kemauan kita pada Rasulullah, maka itu akan membuat kita susah. Kemudian, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Namun, ya kan? Namun Allah menjadikan kamu itu cinta pada iman. Ya, kita akhirnya menerima, ya kan? Apa yang diajarkan Rasulullah kita. Ya. Karena Allah lah habbaba, dia jadikan cinta kamu itu pada keimanan. Kemudian wazayyanahu fi qulubikum, dan dijadikannya iman itu indah di dalam kalbu. Nah, kemudian waqarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kemudian dijadikan kamu itu benci pada segala macam bentuk kekafiran, segala macam bentuk menolak kepada apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya, menolak wahyu ini. Ya, kita enggak segala macam bentuk sifat, ya kan? Jadi ini bukan orangnya, tapi segala macam bentuk pembangkangan kepada Allah itu orang beriman itu karaha, tidak suka, ya kan? Begitupun dengan sifat al-wal fusuq, dengan sifat-sifat yang fasik, ya kan? Wal isyan, dan segala macam bentuk sifat kedurhakaan. Kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang cerdas, itulah orang yang cerdik. Ya, ulaika humur rasyidun. Nah, karena ini bulan Ramadan, bahwa iman itu adalah apakah kita di bulan Ramadan sekarang ini, adakah kita merasakan manisnya iman? Adakah kita juga timbul otomatis kesadaran marah, tidak suka, benci dengan segala macam bentuk sifat-sifat kekafiran, sifat-sifat kefasikan, sifat-sifat kedurhakaan. Nah, itu adalah karunia Allah, ya kan? Dan disebutlah itu ulaika humur rasyidun. Itulah orang yang rasyid. Itulah orang yang cerdik. Itulah orang yang cerdik menurut Allah. Bukan orang cerdik menurut tes IQ perguruan tinggi tertentu misalkan. Ya, manusia kan sekarang menguji kecerdikan seseorang itu dengan tes IQ, ya kan? Atau dengan berbagai macam-macam metode pengujian. Tapi Allah nyatakan di sini, orang yang cerdik menurut Allah itu adalah orang yang bisa bertabayun dengan sebuah berita, tidak mudah saja begitu percaya, kemudian dia habbaba ilaikumul iman, ada kecintaan akan iman, ada karaha ilaikumul kufra, ada penolakan, ada ketidaksukaannya terhadap segala macam bentuk pengingkaran, ya kan? Segala macam bentuk kekafiran. Wal fasuqa wal isyan. Ulaika marasyidun. Nah, semoga kita masuk pada kelompok orang yang rasyid ini. Nah, selanjutnya Allah tutup dengan di ayat 8-nya, fadlam minallahi wa ni'mah. Itu semua jika dimiliki oleh seseorang perilaku rasyid itu atau sifat rasyidun itu, ya kan? Yang melengket pada orang rasyid itu sifat tabayyan, sifat kritis terhadap sebuah berita. Ya, kemudian karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa habbaba ilaikumul iman. Itu semua adalah fadlan min Allah. Itu adalah karunia dari Allah. Wa ni'mah, dan nikmat. Nah, jadi kita kalau menguji karunia itu tidak bisa diukur dengan materi saja. Tapi di sini Allah jelaskan adanya sebuah sifat bertabayun, sifat check and reset, sifat kritis, sifat tidak suka dengan kekafiran, cinta dengan keimanan. Itulah karunia yang sesungguhnya. Dan itulah wa ni'mah. Kemudian ayat itu ditutup dengan sifat Allah
Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi apapun ya kan uh, yang kita lakukan klarifikasi tersebut wanita kah, atau apapun yang kita cinta pada keimanan ini ya, dalam kalbu kita wazayyannahu fi qulubikum. Allah jadikan iman itu indah dalam kalbu, dalam hati. Nah, Allah itu maha mengetahui apa yang di hati kita dan hakim, dan Allah itu maha bijaksana. Ya kan? Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan pada hari 19 Ramadan ini. Nah, semoga ayat Allah yang tadi kita baca juga hendaknya bisa kita amalkan, ya, karena kata Allah, orang yang kritis itulah orang yang rasyid, ya kan, orang yang cerdik, dan orang yang ada merasakan imannya itu tumbuh di dalam dirinya, ya, dan dijadikannya iman itu dia sesuatu yang dia cintai, ya, kemudian dia itu karaha ilal kufra wal fusuqa wal isyan, ulaika marasyidun. Nah, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mensesuaikan diri kita dengan kriteria orang yang imannya itu indah, orang yang rasyid, ya kan? Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum